warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Eka Pratiwi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang bertema dampak masif korupsi guna memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu politik dosen pengampu Bapak Agus Hendrayadi. Dampak masif korupsi di bidang politik memiliki 7 dampak yang perlu kita ketahui. Belakangan ini, Badan Pemberantasan Korupsi yaitu KPK semakin gencar memberantas dan menelusuri korupsi yang terjadi di Indonesia. Padahal, jika dipikirkan kembali, korupsi menyebabkan banyak kerugian di negara. Tidak hanya itu, korupsi juga menyebabkan banyak rakyat kecil menderita. Dampak yang pertama adalah dampak terhadap ekonomi. Ekonomi berfungsi sebagai faktor terpenting bagi masyarakat. Apabila korupsi sudah masuk pada perekonomian, negara mana mungkin bisa makmur masyarakatnya jikalau semua proses ekonomi dijalankan oleh oknum yang korup. Hasil dari dampak korupsi tersebut yaitu yang pertama, lambatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Yang kedua, turunnya produktivitas. Yang ketiga, rendahnya kualitas barang dan jasa. Dan yang keempat, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Serta yang kelima, meningkatkannya hutang negara. Yang kedua, dampak sosial dan kemiskinan rakyat. Dari dampak sosial dan kemiskinan rakyat akan menyebabkan yang pertama, mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Yang kedua, lambatnya pengentasan kemiskinan rakyat. Yang ketiga, akses bagi masyarakat sangat terbatas. Dan yang keempat, bertambahnya angka kriminalitas. Tiga, runtuhnya otoritas pemerintahan. Penyebab dari runtuhnya otoritas yaitu yang pertama, matinya etika sosial politik. Para wakil rakyat sudah tidak dapat dipercaya sebagai pelindung rakyat karena mereka hanya memikirkan anak buah mereka. Jika salah satu dari mereka melakukan tindak korupsi, dengan kekuatan politiknya mereka akan melakukan berbagai macam cara untuk menyelamatkannya. Yang kedua, tidak berlakunya peraturan dan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tidak lagi berlaku karena kebanyakan para pejabat tinggi, pemegang kekuasaan atau hakim seringkali dijumpai bahwa mereka mudah sekali terbawa oleh hawa nafsu mereka, dan juga seringkali semua permasalahan selalu diselesaikan dengan korupsi. Dampak yang keempat adalah dampak terhadap politik dan demokrasi. Dari dampak terhadap politik dan demokrasi tersebut menghasilkan yang pertama, munculnya kepemimpinan yang korup. Jadi di sini artinya korupsi itu dimulai dari level kepemimpinan yang dari atas sampai yang ke bawah, sehingga apapun proses yang dilakukan itu biasa terjadi bersifat transaksional. Artinya ada transaksi yang harus dilakukan. Kalau misalkan saya melakukan ini, saya dapat apa? Kalau saya memberikan ini, saya dapat apa? Dan ini juga terkadang membuat masyarakat memilih pemimpin-pemimpin yang korup. Karena apa? Karena akan memberikan janji-janji. Contohnya, dia memberikan uang, lalu dia berkata, pilih saya ya, maka akan keluar janji-janji akan membuat ini. Bahkan yang lain pun begitu. Si A menjanjikan ini, si B menjanjikan ini, dan si C menjanjikan ini, sampai seterusnya. Begitu. Nah, yang dikatakan berperilaku transaksional. Yang kedua, hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi yang akhirnya orang nggak percaya munculnya demokrasi. Kenapa di Indonesia sering terjadi dalam pemilihan umum itu masyarakat banyak yang golput? Karena orang tidak percaya lagi. Jadi hilang kepercayaan kita karena apa yang dijanjikan tidak sesuai dengan kenyataan. Yang ketiga, menguatnya plutokrasi, yang artinya bahwa politik itu akan makin dikuasai oleh pihak-pihak swasta. Contohnya berapa banyak pengusaha yang membuat partai politik. Nah, jika mereka yang berkuasa, maka akan membingungkan kita nih. Ini urusan politik atau urusan usahanya nih. Jika Anda buka Metro TV, sering muncul tuh kebijakan Nasdem, kemudian akan memunculkan mereka kemudian bisa berkuasa, atau apa mungkin akan menjadi partai penguasa. Nah, kan akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah, apalagi kalau perusahaan-perusahaan besar terkadang mungkin belum merasakan secara
dari penguat plutokrasi itu. Karena apa yang menjadi kekayaan negara itu hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu. Yang kelima, dampak terhadap penegakan adalah fungsi dari pemerintah yang maju. Kenapa? Karena misalnya DPR itu kan yang menduduki adalah orang yang dari partai, walaupun ada yang dari daerah, dan dari DPD juga bisa dari partai. Karena dari partai kemudian untuk membuat aturan bisa ditentukan, apalagi kalau dari pengusaha, aturan apa yang harus ditentukan, aturan yang menguntungkan mereka. Contohnya yang kita lihat, kenapa banyak artis yang menjadi anggota dewan, karena kan mereka ingin memperjuangkan hak cipta mereka dan segala macam. Dan kemudian pemerintah tidak bisa tegas dalam arti membuat aturan dan yang lain, karena peraturan yang ada itu ditentukan karena adanya misi dan tujuan. Dan selanjutnya, hilangnya kepercayaan kalian terhadap lembaga negara, apalagi kemudian dari partai politik. Kenapa harus dari partai politik? Bahkan sekarang banyak. Kalau dalam Orde Baru kan hanya 3 partai. Sekarang siapapun yang mempunyai uang lalu mau membuat partai, bahkan silahkan. Yang terpenting harus mempunyai modal, mempunyai uang, bahkan kalau perlu buat di setiap daerah cabang-cabangnya. Dampak yang keenam adalah terhadap pertahanan dan keamanan, HANKAP. Artinya bahwa pendidikan kita terawang pertahanan, keamanannya nasional. Kenapa bisa dikatakan begitu? Karena lemahnya sistem alutsista pertahanan dan kemudian sumber daya manusianya juga. Dampak terhadap ini contoh, kalau kita lihat di media-media handphone, negara lain merebut wilayah negara, batas negara susah juga kan, kalah juga kita nih. Banyak nelayan-nelayan kita yang masuk ke negara tetangga kena tangkap, lemah juga. Apalagi di daerah Natuna, beberapa banyak nelayan masuk ke negara tetangga, namun pertahanannya kemana, kita tanya. Yang menjadi pertanyaan itu adalah sumber dayanya pun masih lemah. Nah kemudian lemahnya garis batas negara karena kita nggak tahu, apalagi kalau di laut. Contoh, nelayan kita dapat ikan tidak tahunya udah melewati batas negara orang, selesai lalu kena tangkap, karena itu harus jelas batasnya. Ada beberapa daerah yang tidak tahu batasnya. Kenapa begitu? Karena batas mereka itu terhalang oleh hutan. Contohnya, gak usah jauh-jauh, dalam lingkungan rumah kita saja, bahkan tetangga depan saya sudah beda RT. Dan herannya lagi, misalkan tetangga kita sebelah rumah beda RT-nya dengan kita. Nah, bagaimana cara menentukan itu? Tidak tahu. Makanya hal ini dikatakan cara menentukannya masih lemah. Yang ketiga, menguatnya kekerasan dalam masyarakat. Kenapa menguatkan sisi kekerasan dalam masyarakat? Karena orang mau hidup. Contohnya, kalau kita ada nonton acara bagaimana seseorang bintang komedian, sebelum dia menjadi bintang komedian, dia susah mau makan pagi, siang, malam, dia susah dan dia lapor ke polisi, Pak tolong tangkap saya, dan hal itu tidak bisa untuk dilaporkan. Dampak yang ketujuh adalah kerusakan lingkungan. Jadi seluruhnya kualitas lingkungan hidup. Kita lihat misalnya terjadinya kebakaran hutan, itu kan sudah merusak. Dengan asap yang banyak kita yang kewalahan, karena asap tersebut bisa mempengaruhi kelancaran kesehatan atau menghambat. Kalau kemudian banyak orang mengatakan kenapa harus bakar hutan, kenapa hutan itu dibakar, ya karena mereka menanam kembali. Kalau menimpa orang menebas hutan, perkara menebas hutan itu kan bukan perkara gampang. Maka salah satunya jalan mereka bakar hutan tersebut biar cepat. Dari dampak menurunnya kualitas lingkungan, maka juga akan membuat menurunnya kualitas hidup. Bahkan tidak ada manusianya, tapi hanya ada orang-orang yang ada. Kenapa? Ya karena persediaan oksigen kurang, karena saking banyaknya pembakaran hutan, hal lainnya. Nah, itu adalah dampak masif dari korupsi. Kerugian negara akibat korupsi itu 40% dana APBN per tahun. 40% dana APBN per tahun itu tidak digunakan habis. Jika 40% itu diambil, apa yang akan terjadi? Kalau misalkan katakanlah anggaran untuk membeli komputer yang canggih itu anggarannya 10 juta, hilang 40% dari 10 juta jadinya 6 juta. Kita lihat kualitasnya sama atau tidak dengan yang 10 juta tersebut, pasti
Anda? Jika hal ini terjadi, maka kita harus lihat dari daya tahannya suatu produk tersebut, sebanding atau tidaknya. Ada satu pertanyaan tentang korupsi. Ini yaitu jika Anda suatu saat memegang tampuk pimpinan di Indonesia, bagaimanakah seharusnya model penyelenggaraan pemerintah yang seharusnya dilakukan agar rakyat makmur? Berikan contoh dan menurut Anda jelek lalu akan Anda perbaiki. Memberantas korupsi dan bekerja sama kepada KPK untuk lebih peka akan adanya korupsi yang terjadi di negara kita. Apa yang bisa kita lakukan andai 40% dana APBN tidak dikorupsi? Tentu kan banyak yang dapat kita lakukan jika tidak dikorupsi. Tidak usahlah tentang anggaran APBN. Contohnya jika kita menerima hadiah karena mengikuti kegiatan tanding apa sajalah dapat hadiah nih 1 juta, sedangkan sama kawan yang foto 500, sisa 500 diserahkan kepada bendahara, lalu bendahara memotong lagi 200, lalu diserahkan lagi ke sekretaris kepegawaian. Dari sekretaris kepegawaian ini dipotong lagi dan diserahkan kepada pembina, dan pembina mengambil lagi 100.000, lalu habis. Anda pun tidak dapat apa, hanya mendapatkan ucapan selamat, sekian, terima kasih, kembali dengan senyum. Lalu uangnya mana yang hadiah tadi? Padahal sudah kita bayangkan ini, kalau kita mendapatkan uang ini, uangnya untuk ini itu dan meningkatkan prestasi kita sehingga yang tadinya hanya tingkat kantor bisa masuk ke tingkat nasional, dan uang yang kita dapat bisa kita beli perlengkapan lainnya. Karena 40% itu kan sangat besar nominalnya. Maka itu saya menyampaikan materi saya yang membahas tentang dampak masing